Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 70. Pengetahuan Dasar Formasi. Sambil memegang pedang yang berlumuran darah di tangannya, Xiu mengejar mereka sepanjang jalan. Darah di sudut mulutnya belum dihapus, dan pakaiannya tampak sedikit sobek. "Kamu akan mati hari ini." Ketika Guang Yu melihat Xiu, dia menengadah dan tertawa terbahak-bahak. "Serahkan buah api, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh." Dia adalah seorang kultivator level ke-8 tingkatan lautan energi sehingga dia tidak menganggap serius Xiu yang berada di level ke-5. Guang Yu bodoh, tapi itu tidak berarti Hai Fei dan Fei Fei juga bodoh. Hai Fei tiba-tiba memiliki firasat buruk ketika melihat darah pada pedang yang digenggam oleh Xiu. "Kamu ingin buah api? Tentu saja boleh." Xiu tersenyum dan menambahkan, "Tapi, kamu harus menukar nyawamu untuk itu." Guang Yu menampakkan ekspresi senang saat mendengar kalimat pertama dari Xiu. Namun, ketika mendengar lanjutannya, dia langsung marah, memegang pedangnya dan berjalan ke arah Xiu. "Kamu, matilah." Pedang itu mengeluarkan cahaya terang. Aura membunuh Guang Yu melonjak dan serangannya terlihat ganas. Wus, Xiu mengacungkan pedang di tangannya, dan pedang dengan cahaya dingin menusuk Guang Yu hingga mengeluarkan darah. Mata Guang Yu terbuka lebar, dan dia tiba-tiba berhenti bergerak. Darah menyembur dari lehernya, kemudian dia terjatuh. Selain itu, pedang di tangannya juga patah menjadi dua bagian. Baru saja, Xiu memotong pedang dan tenggorokan Guang Yu dengan pedangnya, dan membunuhnya hanya dalam satu serangan. Melihat adegan ini, wajah cantik Fei Fei tiba-tiba menjadi pucat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari ke semak-semak di dekatnya. Hai Fei juga ingin melarikan diri. Serangan pedang dari Xiu tadi membuatnya ketakutan. Dia berpikir, basis kultivasi orang ini jelas tidak sesederhana level ke-5 tingkatan lautan energi. Selain itu, pedangnya dapat dengan mudah memotong pedang tingkat manusia rendah. Itu berarti, dia memiliki senjata perang peringkat tinggi. Bagaimanapun juga, Hai Fei telah menghabiskan energi vitalnya ketika mengaktifkan formasi perangkap untuk menjebak dan membunuh ular sayap hijau. Dia hanya berhasil memulihkan sedikit tenaganya meskipun telah meminum pil. Dia khawatir dirinya akan dihentikan sebelum mampu melarikan diri. Oleh karena itu, dia tiba-tiba melompat dan meraih Meng Yao di sampingnya. Namun, gerakan Xiu lebih cepat darinya. Cahaya pedang menembus udara dan membuat ekspresi wajah Hai Fei berubah seketika. Dia pun segera menarik kembali tangannya yang memegang Meng Yao. Xiu mengangkat pedangnya dan menebas leher Hai Fei tanpa ekspresi dan tanpa ragu. Hai Fei bergegas mengeluarkan perangkat formasi berbentuk cakram, kemudian sebuah tirai tipis menyala untuk melindunginya. Ketika Xiu menebas tirai cahaya dengan pedangnya, tirai cahaya itu beriak seperti gelombang air dan pedang Xiu tidak mampu menerobos masuk. Hai Fei segera mundur dan melarikan diri. Sebagai penyihir formasi tingkat ketiga, cara yang digunakan Hai Fei setara dengan Grandmaster bela diri bawaan. Jika dia dalam kondisi terbaiknya, dia tidak takut terhadap Xiu. Akan tetapi, dia harus melarikan diri saat ini. Selain itu, dia mengaktifkan pusaka formasi level ketiga, tetapi hanya dengan satu serangan dari Xiu, tirai cahaya pertahanan tiba-tiba meredup. Jika Xiu meluncurkan serangan lainnya, tirai cahaya pertahanan akan rusak. Tidak diragukan lagi, Xiu memiliki pedang peringkat tinggi di tangannya, dan bahkan mungkin berada di luar jangkauan senjata perang tingkat manusia. Mungkinkah itu pedang peringkat bumi? Hai Fei bertari jauh, dan Xiu berhasil menyusulnya, lalu menebas pedang peringkat buminya ke udara. Tirai cahaya pertahanan Hai Fei rusak dan mengeluarkan bunyi retakan. Tidak hanya itu, cakram formasi di tangan Hai Fei meninggalkan beberapa retakan di atasnya. Sial, ekspresi Hai Fei berubah drastis. Dia segera mengambil token giok lainnya. Saat hendak menghancurkan token giok, dia merasakan sakit yang tajam di bagian jantungnya. Sebuah pedang menembus tubuhnya. Saat itu juga, penglihatannya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadarannya. Xiu mencabut pedang, berjongkok, dan menyeka darah dari pedang dengan pakaian Hai Fei. Itu bukan pertama kalinya dia membunuh seseorang, dan orang yang dia bunuh pantas mendapatkannya. Oleh karena itu, Xiu tampak tenang dan biasa-biasa saja. Setelah mengambil token giok yang dalam genggaman tangan Hai Fei, Xiu memeriksa dan mengetahui itu adalah mantra pengendalian angin dengan formasi pengendalian angin level ketiga terukir di atasnya. Setelah dihancurkan, kecepatan pengguna akan berlipat ganda. Hanya saja, sebelum Hai Fei bisa menghancurkan mantra pengendalian angin, dia dibunuh oleh Xiu. Kalau tidak, dia pasti telah berhasil kabur.
Lalu, Siu menyimpan cincin penyimpanan Hai Fei yang berisikan ratusan batu vitalitas peringkat rendah, beberapa pil, dan beberapa pusaka formasi. Meng Yao menunggu dengan cemas di dekat semak-semak dan tampak khawatir. Dia mendengar suara langkah kaki. Ketika melihat Siu kembali, dia merasa lega karena itu berarti Siu telah membunuh Hai Fei. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Siu sambil memandangnya. "Aku baik-baik saja." Meng Yao menggelengkan kepalanya, mengeluarkan gelang penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Siu. Gelang penyimpanan itu milik Guang Yu. Setelah dibunuh oleh Siu, Meng Yao menyimpannya saat Siu mengejar Hai Fei. "Mari kita pergi dari sini." Sesaat kemudian, Siu membawa Meng Yao kembali ke dalam gua. Dia menggunakan pedang peringkat bumi untuk membedah tubuh ular sayap hijau. Meng Yao sangat kaget ketika melihat tubuh ular sepanjang 30 meter itu. Bagaimana dia melakukannya? Memandangi punggung Siu, Meng Yao merasa dirinya seperti tidak mengenal Siu. Setelah mengumpulkan bahan-bahan dari tubuh ular sayap hijau, Siu segera membawa Meng Yao meninggalkan tempat ini. Dia telah membunuh Hai Fei dan Guang Yu, tetapi wanita itu, Fei Fei, telah melarikan diri. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih memiliki teman lain. Siu memiliki peta sederhana pegunungan Guntur yang didapatnya dari serikat berburu. Sekitar 1 jam kemudian, mereka berdua telah meninggalkan daerah itu. Wilayah pegunungan Guntur sangat luas, jadi Siu tidak berani melangkah ke area yang dalam. Meski berencana untuk menyeberangi gunung dan pergi ke Kabupaten Laut Gemuruh, dia hanya berencana untuk berjalan melewati pinggiran gunung. Ketika Siu memberitahu Meng Yao rencananya, Meng Yao terlihat sedikit sedih dan berkata, "Kemana kamu akan pergi setelah mengantarku ke gerbang Guntur?" "Dunia ini besar dan kemanapun tempat yang aku jelajahi adalah rumah," jawab Siu sambil tersenyum. Keduanya tampak hening untuk beberapa saat ketika berjalan di dalam hutan. Dengan bantuan penglihatan kehidupan, Siu dapat menghindari beberapa binatang iblis di atas tingkat ketiga. Berjalan semakin dalam menuju hutan, semakin jauh mereka dari Kabupaten Naga Awan. Dari cincin penyimpanan Hai Fei, Siu menemukan sebuah buku tentang pengetahuan dasar formasi. Sebagai penyihir formasi tingkat ketiga, wajar saja jika Hai Fei memiliki buku seperti itu. Di masa lalu, Siu tidak pernah berpikir untuk mempelajari pengetahuan formasi, tetapi setelah bertarung dengan ular sayap hijau, dia baru menyadari besarnya kekuatan formasi. Dengan bantuan formasi, penyihir formasi tidak hanya bisa menggunakan segala jenis pusaka, tetapi juga membunuh musuh yang berada di atas levelnya. Misalnya, Hai Fei, yang berada di level ke-9 tingkatan lautan energi, memiliki kekuatan yang setara dengan Grandmaster bela diri bawaan dengan bantuan formasi level ketiga. Sayang, Hai Fei ingin membunuh ular sayap hijau yang jauh lebih kuat daripada binatang iblis tingkat ketiga biasa, sehingga usahanya berakhir sia-sia. Ketika masih berada di Balai Seni Bela Diri Oingyun, Siu juga belajar sesuatu tentang formasi. Dikatakan bahwa pengetahuan formasi itu rumit dan mendalam, serta dibutuhkan bakat yang sangat tinggi untuk memahaminya. Banyak penyihir formasi menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mempelajarinya, sehingga menunda peningkatan kemampuan seni bela diri mereka sendiri. Seperti kata pepatah, seseorang tidak bisa memiliki segalanya pada waktu bersamaan. Jika ingin mencapai sesuatu dalam seni bela diri, seseorang tidak boleh mengalihkan fokus untuk mempelajari formasi, pemurnian pil, dan penempaan. Namun, kultivator seni bela diri yang fokus mempelajari formasi, pemurnian pil, dan penempaan relatif lebih lemah dalam meningkatkan kemampuan seni bela diri. Tentu saja, ada juga beberapa jenius berbakat yang dapat mempelajari keduanya dan mendapatkan pencapaian besar. Sebenarnya, Siu tidak berniat mempelajari pengetahuan dasar formasi. Dia hanya ingin tahu lebih banyak tentang formasi. Siu tahu bahwa dirinya akan berlatih di luar sepanjang tahun dan belajar lebih banyak tentang pengetahuan formasi. Jika dia bertemu dengan beberapa kultivator yang mempraktikkan metode formasi, setidaknya dia tidak akan kebingungan. Selama Siu berhati-hati, mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun ketika berjalan melewati pinggiran pegunungan Guntur. Saat semakin mendekati Kabupaten Laut Gemuruh, Meng Yao tidak banyak bicara karena tahu bahwa mereka akan segera berpisah. Ketika Siu sedang mempelajari pengetahuan dasar formasi, Meng Yao selalu memandangnya, tetapi Siu tidak menyadarinya sama sekali. Siu tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Meng Yao. Ketika Siu mulai membaca pengetahuan dasar formasi, dia tertarik dengan berbagai teori formasi yang mendalam. Formasi bisa dikatakan sebagai jenis seni bela diri khusus. Dengan berbagai bahan, seorang kultivator dapat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri, dengan membuat bendera formasi, pola ukiran, dan melukis aksara. Selama Siu mempelajari pengetahuan dasar formasi ini, cakram dunia hidup dan mati di bidang eliksirnya berputar cepat secara otomatis. Gambaran hukum asal-usul terlihat semakin jelas di benaknya. Pola dan aksara aneh pada gambar juga mengandung misteri formasi. Selain itu, manik hidup dan mati yang telah menyatu dengan jiwa Siu juga mengungkapkan misteri yang tak bisa dijelaskan. Siu merasa bahwa formasi yang dikatakan rumit dan mendalam itu sebenarnya sangat sederhana.
3 hari kemudian, Siu telah berhasil mempelajari semua pengetahuan dasar formasi. Semua teori formasi dari tingkat pertama hingga tingkat ketiga telah dikuasai olehnya, yang membuatnya merasa sangat luar biasa. Namun, Siu segera menyadari bahwa dia tidak bisa memahami semuanya dengan cepat karena manik hidup dan mati. Manik hidup dan mati berisi pengetahuan tertinggi tentang asal-usul langit dan bumi. Asal mencakup segala sesuatu yang berevolusi dari asalnya. Sementara itu, formasi juga berada di dalamnya. Secara teori, Siu setara dengan penyihir formasi tingkat ketiga saat ini, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin karena belum mempraktikannya. Menyiapkan formasi membutuhkan bantuan bendera formasi. Sebagian besar bendera formasi yang digunakan oleh penyihir formasi dibuat oleh master penempaan. Kemudian, master penempaan dapat mengukir pola dan aksara pada bendera untuk membentuk formasi yang kuat. Siu tidak memiliki bendera formasi di tangannya, jadi dia tidak bisa mencoba untuk mengatur formasi tingkat ketiga. Tanpa disadari, sudah setengah bulan berlalu sejak Siu dan Meng Yao tiba di Pegunungan Guntur. Selama ini, Siu berhasil memperoleh banyak hal, terutama pemahamannya tentang formasi, yang membuatnya memahami berbagai pertanyaan yang tidak dia pahami sebelumnya. Basis kultivasinya juga terus meningkat, dan tidak akan membutuhkan waktu lama sebelum dia bisa menembus ke level ke-6 tingkatan lautan energi. Kemampuan seni bela dirinya juga meningkat pesat. Ilmu pedang kecepatan telah berhasil mencapai tingkatan kelengkapan dari tingkatan sedang. Kemampuan gerakan 10 bayangan juga menghasilkan 8 bayangan. Selain itu, kecepatannya juga telah bertambah. Waktu berlalu dengan hening. Meng Yao juga terus melatih basis kultivasinya selama ini. Kini, basis kultivasinya telah mencapai level ke-6 tingkatan lautan energi sebelum Siu. Hal ini membuat Siu menyadari bahwa bakat kultivasinya tidak luar biasa. Setidaknya, bakat Meng Yao jelas jauh lebih baik darinya. Alasan kenapa dia bisa mencapai apa yang dicapainya sekarang adalah karena manik hidup dan mati. Jika aku tidak membuat beberapa pencapaian dalam seni bela diri dengan pusaka seperti manik hidup dan mati, bukankah itu akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan takdir kepadaku? Siu sangat percaya diri dengan masa depannya. Di negeri ini, banyak pahlawan dan talenta yang mengejar puncak seni bela diri. Siu tumbuh besar sambil mendengarkan legenda tentang kultivator kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pada usia 14 tahun, Siu sangat berharap dirinya dapat menjadi seperti salah satu dari legenda hidup itu.